kaki papa.
dalam kehidupan kami Bapa, kami berterima kasih. Di pada malam hari ini Tuhan Yesus kami berkumpul bersama-sama di tempat ini Bapa untuk menghibur saudara kami Erna Tuhan, di mana keluarganya, mamanya tercinta Tuhan telah berpulang kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, tidak ada kesakitan lagi di dalam dirinya. Kami mengucap syukur buat setiap penyertaan Tuhan, dalam setiap keluarga yang ditinggalkan dapat pemulihan dan penghiburan dari Roh Kudus Tuhan. Kami serahkan keluarga ini dalam tangan Tuhan dan ibadah kami Tuhan. Semuanya kami serahkan dalam turut dengan rencana Tuhan. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pak Enos. Namun sebelum itu kita akan menyanyikan lagu pujian Ya Tuhan. Amin.
memberkati, melindungi, dan menjagai kami. Terima kasih Tuhan buat segala sesuatu yang telah Tuhan nyatakan atas kehidupan kami. Bahkan kami ada sampai saat ini semuanya oleh karena belas kasihan. Terima kasih Tuhan dalam ibadah penghiburan hari ini. Kami menyerahkan dalam tangan kasihan Tuhan. Bila Roh Tuhan yang boleh memimpin kami, menolong dan memberkati kami, hamba-Mu akan sharing tentang firman Tuhan. Bila Roh Tuhan yang boleh memimpin lewat ibadah ini, lewat kebenaran firman Tuhan yang disampaikan, nama Tuhan dipermuliakan. Puji Engkau Tuhan Allah yang hidup, dalam nama Yesus Kristus, nama yang ajaib kami berdoa dan mengucap syukur. Kita yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. Silakan duduk. Shalom bagi kita semuanya. Ya, hari ini kita ibadah penghiburan di mana teman kita yang bernama Erna mengalami duka. Orang tuanya telah pergi ke pangkuan Bapa di surga. Di mana yang dikasih Tuhan tentang duka cita, tentang kesedihan. Kalau saya sendiri, saya nggak tahu ya, maksudnya kalau untuk saat ini apakah memang saya sudah melewati semua fase? Akhirnya semuanya sudah sama, baik suka maupun duka adalah sesuatu hal yang tak perlu dipikirkan secara matang, ya kan? Ya memang itu udah jalurnya, itu memang udah waktunya Tuhan. Dan saya pun akhir-akhir ini udah lama sih, maksudnya 5 tahun terakhir mungkin. Jadi sebenarnya saya di sini dan sebelumnya juga waktu saya kerja sejak lulus itu sudah sangat jarang mengalami namanya menangis itu maksudnya apa ya? Kayak terharu dengan seseorang, kayak kasihan, mungkin masih kasihan tapi kayak kasihan ya. Tapi waktu dulu kayak ketika mengalami duka itu kayak nangisnya bisa berhari-hari, bisa sampai sakit kepala gitu ya kan. Bahkan saya waktu dulu pelayanan 5 tahun terakhir, 5 tahun jadi full time, setiap ada orang yang berduka di rumah duka, di penghiburan, di pemakaman, nggak bisa nangis. Tetap bisa mengasih penguatan, tetap semangat, Tuhan beserta kami. Hal ini pernah saya tanyakan kepada gembala, berarti kamu bermasalah, itu menurut beliau. Maksud saya, itu dia mungkin apakah saya bermasalah atau memang sudah melewati fase tersebut. Mohon maaf, saya juga masih kurang sehat untuk menyampaikan firman Tuhan ini. Ya, hari ini kita akan sama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan yang tidak asing lagi bagi kita. Bagaimana Tuhan Yesus melihat, memandang, dan menyampaikan pesan tentang bagaimana menanggapi duka cita. Di dalam Nats atau Alkitab kita, Matius pasal 5 ayat 4. Mungkin teman-teman sudah hafal. Di sana dikatakan, berbahagialah orang yang bersuka cita, karena mereka akan dihibur. Kalau kita bisa melihat perikop ini, sebagaimana Tuhan Yesus sedang berkhotbah di atas bukit dan menyampaikan pesan kepada murid-muridnya, kepada para pengikutnya. Lalu Tuhan menyampaikan di ayat yang keempat, berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Kenapa hal ini disampaikan oleh Tuhan terkait duka cita? Apa maksud daripada pesan Tuhan tentang duka cita dalam perikop ini? Kalau kita bisa pelajari di sana, duka cita yang dimaksud oleh Tuhan adalah berbicara tentang kesedihan sebenarnya, berbicara tentang kehilangan, berbicara tentang kekecewaan. Tapi kalau kita bisa memahami lebih spesifik lagi, Tuhan berkata bersukacitalah, dan berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Kalau kita bisa melihat tafsiran yang lain,
Tuhan menyampaikan pesan kepada orang yang berduka cita. Ini terkait bagaimana seseorang berduka cita tentang dosa-dosanya, berduka cita tentang pelanggarannya, berduka cita tentang hal apa yang dilakukan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Artinya adalah penyesalan akan suatu hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Itu ya kan, bersedih hati, itu ya kan, menyesal. Tuhan ingin menyampaikan pesan ini. Berbahagialah kamu yang berduka cita dalam penyesalan, berduka cita dalam kesedihan, berduka cita dalam ketidakmampuan untuk menjalani hari yang telah percaya. Oleh sebab itu Tuhan sampaikan berbahagia. Karena apa? Supaya orang tersebut bisa dipulihkan, bisa dihibur oleh Tuhan, oleh Roh Tuhan. Nah, hal yang sama hari ini juga pesan firman Tuhan kepada kita semuanya. Berbahagialah kamu yang berduka cita, karena kamu akan dihibur. Pertanyaan sekarang, apa sih duka cita yang kita alami tadi? Kan? Penyesalan apa? Maksudnya apakah kita melakukan dosa lalu kita nyesal, Tuhan tolong aku, Tuhan aku mau berubah, aku mau bertobat. Mungkin kita mengalami kesedihan atau penyesalan atau duka cita. Tolong aku Tuhan, selama ini aku sudah jauh, selama ini aku gak peduli, selama ini aku gak melakukan satu hal yang berkenan kepada Tuhan. Ya kalau anak asrama mungkin banyak gitu ya kan relevansinya. Ketika kita tidak serius dalam ibadah, tidak sungguh-sungguh, cuma formalitas, rutinitas, bisa berduka cita, Tuhan aku mengalami kekosongan. Tiap hari saya ibadah piston, tapi aku gak dapat sesuatu hal. Akhirnya berduka cita, mengalami kesedihan atau mengalami penyesalan, dan akhirnya bertobat. Itulah yang dimaksudkan oleh Tuhan. Lalu Tuhan pulihkan atau Tuhan hibur. Karena ada penyesalan, ingin meninggalkan dosa dan datang kepada Tuhan. Hal yang sama untuk Erna yang mengalami duka, tentunya bukan hal yang mudah untuk dilewati. Ketika kita kehilangan sosok yang kita sayangi, orang yang kita cintai, tidak mudah tentunya menerima kenyataan ini. Tapi percayalah, segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita itu semuanya sudah Tuhan atur. Dan Tuhan tidak pernah salah memberikan beban kepada pundak seseorang. Kalau hal itu terjadi dalam hidup kita, percayalah bahwa Tuhan tahu kemampuan kita untuk melewatinya. Dan semuanya ada hikmahnya. Ya, itu Erna bukan menyesali apa yang sedang terjadi, tapi lihatlah bahwa segala satunya akan indah pada waktunya. Kalau Raja Daud berkata ketika dia kehilangan anak yang dicintainya, ketika anaknya sakit, dia bergumul, dia berdoa, berpuasa, gak mau makan. Lalu para pelayan-pelayannya bingung mau bagaimana cara menghibur Daud. Tetapi ketika Daud kehilangan anaknya, akhirnya dia bangkit dan bersukacita. Dia bergembira. Maaf. Dia bergembira, tapi pelayan-pelayannya bingung lah, kenapa ini? Padahal pelayannya bingung nih. Anaknya sakit aja, terbaring aja, dia udah setengah mati. Gimana dia tahu kalau anaknya udah meninggal? Kita nggak tahu lagi nih, kayaknya kita harus dibarbar nih gitu ya. Tetapi kenyataannya tidak seperti itu. Pernyataan Daud yang luar biasa berkata kepada para pelayan atau kepada orang-orang banyak, dia berkata bahwa sekarang yang kita pikirkan, ketika anak saya sakit, saya bersedih hati, saya masih memiliki harapan untuk dia bisa sehat dan pulih. Tapi ketika dia pergi meninggal dunia, saya lega karena anak saya sudah pergi ke pangkuan Bapa, ya kan? Sudah pergi menghadap Tuhan. Yang perlu ditangisi bukanlah kepergian anak saya, tapi yang perlu kita tangisi adalah bagaimana dengan kita, ya kan? Karena Rasul Daud berkata, kalau anak saya nggak mungkin kembali ke dunia, ke saya, tapi
Tapi sebaliknya sayalah yang harus kembali kepada kematian itu. Jadi bukan menangis lagi supaya dia kembali, tapi kita yang harus mempersiapkan diri untuk menghadap kematian itu. Ya, walaupun pada kenyataannya banyak orang ketika kehilangan meminta yang hidup, yang mati untuk hidup kembali, ya kan? Supaya mengalami sukacita. Tapi bukan itu yang kita harus. Ya, sama dengan Erna juga, ketika kepergian ibunda tercinta terkasih, orang tua yang kita cintai telah pergi dan tidak akan pernah kembali untuk kita. Tapi sebaliknya kita lain akan menyusul orang yang kita kasihi. Artinya kita harus mempersiapkan diri kita. Selanjutnya adalah mengapa Tuhan menyampaikan tentang duka cita dalam penyampaian khotbahnya dan bukit. Ini adalah berbicara tentang kebahagiaan yang ingin Tuhan sampaikan, Tuhan berikan kepada orang yang berduka cita tadi. Kesejahteraan, berkat surgawi. Kalau kita tadi sudah melihat adalah di poin yang pertama adalah bagaimana orang yang berduka cita yang dimaksud adalah yang menyesali, yang merasa sedih, yang merasa khawatir, tapi di balik semuanya itu datang kepada Tuhan dan berserah. Ya, jadi kita harus bisa mengintrospeksi diri kita. Apa saat ini yang menjadi kesedihan kita, ketakutan kita, kekhawatiran kita dalam menjalani kehidupan kita? Ya kalau memang lagi sekarang anak muda, ya fasenya seperti itu. Takut, bimbang, khawatir, bahkan sampai ada orang mengalami namanya gangguan kecemasan. Ya kan? Segala sesuatu yang terjadi dia cemas, dia takut. Ya. Tapi memang itu fasenya. Tapi nikmatilah semua fase itu, tetap bersandar kepada Tuhan. Makanya kalau orang tua, orang bijak selalu berkata, dengarkan tuh nasihat orang tua. Artinya apa? Karena mereka sudah tahu dan sudah melewati semua fase itu. Kalau kita sekarang sudah anak remaja, anak dewasa awal, coba kita flashback kembali waktu kita SD, SMP, SMA, peristiwa yang kita lakukan, ya kan? Pasti kita merasa mungkin lebih banyak kita akan tertawa, terus kok saya pernah kayak gitu ya, ya kan? Geli banget sih, gitu ya kan? Di fase waktu dulu kita mengalami fase SMP atau SMA, kita merasa geli, merasa kayak enggak banget gitu ya kan. Nah, hal yang sama saat ini kalian sedang mengalami namanya fase-fase itu. Kalian merasa yang paling bisa, paling mampu. Tapi orang tua yang lebih memahami dan lebih mengetahui, gitu ya kan, bagaimana dalam pemilihan cita-cita, pemilihan pasangan, pemilihan untuk bahagia, orang tua akan lebih memahami dan mengerti. Walaupun pada kenyataannya orang tua adalah kalau disebut AI yang tidak selalu benar. Kalau sekarang kan AI, saya berusaha membuat AI ini salah, gitu ya kan. Apalah pesannya di bawah. Ini hanya rekomendasi, AI tidak selalu benar, gitu sih maksudnya. Walaupun dia memang memberikan informasi yang akurat, tapi dia tetap mengakui kesalahannya. Ini hanya rekomendasi, bisa jadi terjadi kesalahan, gitu ya. Yang terakhir adalah janji penghiburan. Yesus memberitakan janji karena mereka akan dihibur. Penghiburan yang dimaksud bukan sekedar kata-kata manis, bahwa penghiburan ini yang Tuhan maksud adalah kehadiran Roh Tuhan untuk setiap hati yang terluka. Penghiburan Tuhan yaitu Roh Tuhan yang akan menolong, menghibur, dan memberkati. Sebagaimana Tuhan menyampaikan pesan ini, berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Siapa mereka yang dihibur? Adalah mereka yang berbahagia. Siapa mereka yang dihibur? Mereka yang datang kepada Tuhan. Kalau kita lihat kata berbahagia ini maknanya dalam,
Berbahagia ini artinya adalah berbahagia, bersukacita, diberkatilah, kan berbahagialah orang yang berseru kepada Tuhan. Sama dengan diberkatilah orang, bersukacitalah orang yang datang kepada Tuhan, yang mengandalkan Tuhan. Maka orang itu akan dihibur. Sekalipun luka, sekalipun kesedihan yang kita anggap Tuhan aku gak mampu, ya kan? Tapi ketika roh Tuhan datang mengambil kita dan menjemput kita, maka kita dimampukan. Itulah kelebihan kita sebagai anak Tuhan. Kita hidup bukan karena kekuatan kita, kemampuan kita, tapi semuanya karena anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan itu berbicara tentang kita dimampukan, kita dikuduskan, kita disucikan, kita dimenangkan. Enak banget kan? Maksudnya kayak ya kita cuma modal percaya, tapi Tuhan bekerja dengan sempurna dalam hidup kita. Dan harus itu yang harus kita imani. Teman-teman, hari ini kita mau belajar bahwa segala sesuatu yang terjadi di diri kita harus syukuri. Ya, baik suka maupun duka. Belajarlah melihat segala sesuatunya dari sudut pandang Tuhan. Kalau kita menurut kita saat ini kita menderita, coba kita lihat di luar sana masih banyak orang yang tidak seberuntung kita hari ini. Ya, pesannya untuk Erna, dalam masa duka yang saat ini dialami, percayalah bahwa Tuhan bekerja dalam hidup. Percayalah bahwa ketika Erna mengandalkan Tuhan, Tuhan akan memberikan kekuatan dan kemampuan. Tak perlu memikirkan, aduh bagaimana dengan saya, bagaimana dengan saudara saya, adik-adik saya. Percayalah Tuhan semuanya atur dan Tuhan pelihara. Semuanya akan indah pada waktunya ketika kita bersujud kepada Tuhan. Kekhawatiran kita itu Tuhan yang akan menjawab. Karena firman Tuhan katakan, dapatkah mengurangi satu hasta dalam ketika kita mengalami kekhawatiran. Tapi artinya adalah ketika kita hidup dalam Tuhan, hiduplah sungguh-sungguh, percayakanlah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini boleh memberkati kita semuanya dan boleh memberkati Erna, menghibur Erna. Masa depan Erna masih panjang, yang perlu diperjuangkan, yang perlu didoakan, yang perlu diraih. Dan masih ada juga orang tua atau saudara yang perlu dibanggakan lewat apa yang perlu dicapai, ditempuh oleh Erna dalam mencapai cita-cita. Demikian firman Tuhan, kita berdoa. Kami sungguh mengucap syukur buat segala kasih dan anugerah Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, malam hari ini dalam ibadah penghiburan firman-Mu menegur, mengingatkan kami agar kami senantiasa hidup di dalam kasih Tuhan dan kami senantiasa boleh berbahagia dalam kehidupan kami, baik suka maupun duka. Saya percaya Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Kami juga memohon kiranya Tuhan yang boleh menolong, menghibur Erna bersama dengan keluarga besarnya dimanapun saat ini berada. Tuhan yang menjaga serta yang lindungi, jauhkan dari hal-hal yang jahat dan hal yang buruk. Terima kasih Tuhan, Roh-Mu yang senantiasa bekerja walaupun hamba-Mu telah selesai menyampaikan firman. Dan puji Engkau Tuhan Allah yang hidup, dalam nama Yesus saya berdoa. Amin. Saya serahkan kepada Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Amin. Biarlah firman Tuhan ini dapat menghibur hati kita dan memuaskan roh kita. Baik, pada saat ini kita akan mendengarkan kata-kata penghiburan dari setiap angkatan. Pertama akan dimulai dari angkatan semester
Shalom semuanya. Shalom. Saya mewakili teman-teman saya yang semester 2 mengucapkan cita-cita untuk Kakak Erna. Yang ingin saya sampaikan adalah saya memahami perasaan kakak bagaimana, dan itu semua adalah di luar kendali kita. Yang bisa kita kendalikan adalah diri kita. Terima kasih. Halo, shalom. Saya mewakili semester 4 yang mengucapkan turut sepenanggungan. Kita ini di sini keluarga. Apa yang dirasakan oleh Erna dapat kita rasakan meskipun nggak sesakit yang dia rasakan. Tapi sama seperti yang dikatakan Kak Enos, ya kita bisa bersedih, tapi kita tidak boleh berlarut dalam kesedihan. Karena bagaimanapun juga, sekarang apa yang perlu kita perbuat untuk memuliakan nama Tuhan? Karena pasti semua orang titiknya di situ. Kita bakal mengalami namanya kehilangan dan juga pengharapan. Nah, sekarang meskipun rasanya sudah kehilangan, tapi kita memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Kalau kita mengimani setiap firman Tuhan yang diberikan kepada kita, itu saja yang bisa saya dapat sampaikan. Semangat terus, Tuhan Yesus memberkati. Maaf ya, gak ada komplikasi ya. Tadi juga ditunjuk sama Andre untuk memberikan kata pembuaran seperti ini, menempatkan posisi saya. Mungkin saya belum tentu kuat ya untuk mengalami seperti ini, tapi saya cuma bilang tadi, Tuhan mau saya apa, yang saya katakan buat menguatkan Erna, biar Tuhan yang kuatin Erna lewat pemarah. Saya cuma dari awal saya tahu keberangkatan Erna ke Nias itu, yang saya lihat dari story mereka ya, bikin video-video itu, saya cuma bilang kayak kok kuat banget ya, udah bisa ketawa dalam keadaan yang seperti itu. Kayak yang saya salutin itu, Roh Kudus itu bekerja buat menghibur dia. Kayak kalau aku memposisikan diri itu kayak mungkin aku belum kuat ya, tapi kayak ya itulah, saya nggak bilang buat orang yang menangis Roh Kudus nggak bekerja. Yakub meninggal 40 hari orang menangis kok, 7 hari pertemuan menangis. Tapi ya saya salut buat saudari Erna bisa berbahagia di tengah-tengah seperti ini. Roh Kudus bekerja untuk menghibur. Luar biasa sekali. Cuman mau bilang itu, semangat terus, tetap pertahankan kedewasaan imannya, jadi berkat buat banyak orang. Terima kasih. Oke, saya mengucapkan mewakili teman-teman dari Senat Mahasiswa. Mungkin dari teman-teman angkatan menyampaikan cukup singkat, tapi mungkin saya cukup panjang. Saya ingat pertama kali ketika saya bertemu dengan Erna, kami satu tahun semester 1. Saya ingat saya telah datang, Erna yang menyiapkan ranjang buat saya. Pada saat kami satu kamar, saya hampir tidak pernah melihat Erna menangis. Di dalam kamar itu kami selalu bersama-sama, selalu bersukacita. Tapi waktu saya mendengar kabar tentang Mama Erna meninggal, saya tidak tahu bersikap seperti apa kepada Erna. Sedih, nanti kalau kami sedih, nanti dia ikut sedih. Kalau misalnya kami bersukacita, kami kayak nggak merasakan apa yang dia rasakan. Saya ingat ketika saya mendengarkan kabar itu, saya pulang pelayanan, saya samperin Erna sama Kak Suryanti. Saya heran kenapa Erna ini dia menangis, tapi dia tetap
Saya bilang, kenapa kamu harus pakai sendal gunung pulang ke Nias? Karena kami tidak mau dia bersedih, kami pergi keluar. Kayaknya kami ada hampir 3 jam di luar untuk mencarikan dia sendal gunung. Meskipun tidak dapat sendal gunung, yang dapat botol minum dan jepit rambut. Tapi saya merasakan sepenanggungan dengan Erna. Bahkan di bandara saja saya heran, sama seperti yang dikatakan Kak Tamara tadi. Saya heran, kok anak ini kayak kelihatan gak sedih. Dia malah ngajak kami tiktokan di bandara. Saya nggak berani menolak, sudah nggak berani menolak karena aduh nanti kalau ditolak anak ini jadi sedih gimana? Ya kami buat aja meskipun tren tiktoknya itu Veronica. Jadi kami bersaut-sautan bertiga. Jadi itu mungkin di situ adalah titik di mana kami turut sepenanggungan dengan Erna bagaimana berusaha menghibur dia. Di titik dia terendah itu meskipun kita sering melihat Erna ini jarang sedih, tapi di sisi titik manusia itu pasti ada rasa dia memiliki titik terendah dalam hidupnya, mungkin dia tidak memperlihatkan. Tapi kami mewakili teman-teman dan seluruh anggota senat mahasiswa terus sepenanggungan dengan Erna yang kehilangan ibunda tercinta. Yakinlah di balik duka cita yang kita rasakan itu ada sukacita yang akan Tuhan siapkan buat kita ke depannya. Jadi Erna di tempat ini jangan merasa pernah sendiri. Ingat kamu masih punya teman-teman yang ada bersama-sama dengan kamu, bisa saling cerita, bisa saling sharing. Jangan lupa juga bersandar kepada Tuhan. Jadi saya undang saudari Erna untuk maju ke depan. Sedikit dari kami, dari teman-teman menunjukkan rasa duka cita kami juga. Kami menyampaikan sedikit. Jangan dilihat dari nominalnya, tetapi lihatlah bagaimana keputusan hati kami menunjukkan ini. Perlu gak ya? Oh ini di foto juga nih. Oke, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kami. Saya mewakili Studi Nias. Cukup banyak ya kata-kata penghiburan dari angkatan tadi, tapi saya cuma menyampaikan kepada saudari Erna tetap semangat karena segala sesuatu yang terjadi itu Tuhan punya rencana yang terbaik untuk kamu.
teman-teman sebagian ada yang nggak tahu apa itu autoimun, mungkin sebagian juga ada yang tahu. Dan kata dokter bahwa penyakitnya ini udah bisa disembuhkan lagi. Udah banyak lah rumah sakit umum, klinik, ke Medan, ke Sibolga lah bawa dia rumah sakit, tapi nggak ada lagi yang mampu. Mungkin Tuhan tahu yang terbaik buat mama saya. Yang paling menyedihkan buat saya bukan karena mama saya dipanggil Tuhan, mungkin waktunya bukan tepat menurut saya. Nah, tanggal 27 pas kegiatan asesmen lapangan, saya di sini berusaha untuk menguatkan diri. Di Sibolga juga kakak saya mau acara nikah, dan di rumah juga mama saya lagi sakit dan berada di titik terendah. Mungkin sebenarnya di tanggal 27 itu mama saya sebenarnya sudah meninggal, tapi karena saya tahu pertandanya itu ketika di pesta pernikahan kakak saya, setiap makanan yang disajikan nggak sampai 5 menit udah basi semua. Dan di situ orang bapak udah tahu tanda-tandanya kalau memang kalau mungkin lah mama udah bertahan lagi. Tapi satu harapan mama saya yang dia sampaikan ke pendeta kami waktu pendeta datang ke rumah untuk berdoa, dia bilang, sebelum saya meninggal, saya ingin menyaksikan satu orang aja anak saya menikah, dan itulah kakak saya. Dan hari Minggu terakhir kemarin tanggal 31 Mei inilah hari yang tidak tepat sama sekali menurut saya. Mama saya dipanggil Tuhan. Kenapa? Di hari itu juga adalah hari anniversary saya dengan kakak saya yang ke-25 tahun ini. Dan itu terakhir juga sebenarnya kakak saya mau pamit ke mama, mau berangkat lagi ke Sibolga karena acara semua sudah selesai, dibawa ke gereja sudah selesai.
sebenarnya orang yang dipanggil Tuhan itu sebenarnya dia lebih bahagia daripada kita yang masih hidup. Dia udah menang dan dia udah gak pernah memikirkan apapun yang ada di dunia ini. Itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih untuk teman-teman semua, terima kasih untuk doanya dan kata-kata penjelasannya. Shalom. Terima kasih buat teman-teman, buat setiap kata yang dikeluarkan untuk menghibur dan menguatkan saudari kita Erna. Kami turut sepenanggungan, kami juga merasakan apa yang dirasakan oleh keluarga walaupun kami tidak mengalaminya. Mungkin bukan sekarang, tapi pasti akan ada. Ibadah kita telah selesai. Kita mau berdoa. Kita berdoa, kita angkat tangan. Terima kasih Tuhan buat ibadah pada malam hari Bapak, ibadah penghiburan untuk saudari kami Erna Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami telah melakukannya dengan baik Tuhan. Dalam penyertaan Tuhan selalu ada dalam kehidupannya, setiap masa depan impian dari saudari kami Bapak dalam Tuhannya menyatakan itu berhasil. Dan ibadah kami ini kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan kepada setia saya. Shalom semuanya. Tuhan, saat ini kita akan adakan acara seru-seruan di lapangan. Kita akan mengadakan acara penutupan semester asrama. Acara penutupan semester asrama. Haleluya. Dan teman-teman, sama seperti yang sudah saya sampaikan kemarin semalam, sudah ada pembagian tugas perangkatan ya. Masih ingat? Sebelum menjalankan tugas itu kita mau memuji menyembah Tuhan dulu ya. Nanti yang menjadi acaranya adalah kita pertama ibadah, setelah ibadah kita games, setelah games kita togetherness. Lalu togetherness kebersamaan perangkatan. Nanti kita jadi nanti pembagiannya itu adalah yang bakar ayam semester 6, yang bakar jagung semester 4, yang bakar yang bukan bakar lagi, yang masak ubi semester 2, serta melihat semua yang kurang semester 2 ya, karena masak ubi kan simple kan, jadi untuk melihat semuanya nanti. Oh iya, pertanyaan untuk kepada dapur dan bapak sekarang ini semester 2 minta, ini kan ubinya kan bagus nih, mereka nggak mungkin katanya di dapur mengurung, boleh nggak kalau gasnya dibawa keluar dan mereka masaknya di luar? Bisa. Oke, untuk semester 2 nanti perlengkapan itunya masak dan susah bapaknya boleh. Dan juga kalian mengurus lalapan nanti ya, soalnya kalian kan simpel banget nih tugasnya kan, jadi lalapan beserta sambal-sambalnya nanti diambil sama Kak Feni. Nanti ikuti Kak Feni, oke? Sambal. Sebelum bubar saya mau ngomong dulu. Iya. Oh dan juga teman-teman, setelah ini kita nggak ada apa namanya itu, nggak ada simpan Alkitab ke kamar ya, kan kita lihat kita kan. Nanti boleh deh kita nggak ada game, kita nggak ada firman Tuhan, kita nanti sharingnya pakai games. Oke teman-teman, setelah ini nanti saya minta pemain musik tolong mempersiapkan musik kita di panggung besar, nanti yang ada di lapangan. Dan juga siap-siap dokumentasi nanti tolong aktif untuk merekam dan mendokumentasikan segala keperluan yang ada dan segala setiap ada yang bergerak ambil aja. Oke, itu saja. Oh ya, speaker jangan lupa dan semua musik intinya nanti kita pakai di sini ya. Oke, sekian terima kasih. Ada teman-teman yang masih utang SP Ya, shalom. Ya, mohon diperhatikan. Setelah ini nanti saya tanya satu-satu yang tidak mendengarkan pengumuman yang saya sampaikan. Yang pertama, mohon diperhatikan ketika nanti kegiatan di outdoor, harapannya ketika nyanyi atau games dan lain sebagainya
biasanya suaranya dikontrol. Kalau boleh setengah suara atau seperempat suara. Karena itu udah jam malam. Jangan sampai nanti mengganggu keluar. Jadi terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Gitu sih, maksudnya kalau tertawa jangan terlalu terbahak-bahak. Kalau nyanyi kadarnya pas aja, nggak usah dilebay-lebaykan. Karena kan di luar. Sudah. Terus yang libur di asrama sudah saya tanda tangan, udah sampaikan sama pimpinan, itu 7 orang fix. Bentar pertanyaan. Next, ini kan yang konsekuensi sampai Rabu. Dari Kamis nanti tolong Erna yang untuk alat dapur, cuci piring dan sapel langsung tunjuk aja. Ditunjuk di situ nggak ada, maksudnya yang usahakan mereka yang akan pergi berlibur yang masih ada tahu. Pagi ini yang sapel si ini dan ini, piring ini dan ini, apakah mereka satu hari atau cuma dibagi siang sore? Pokoknya Erna yang pegang kepemimpinan tongkatnya. Sudah? Terus bentar. Karena dibacakan supaya memahami, harusnya kami cuma rapat tinggi doang. Iya, yang berlibur ada Erna, Medina, Tiara, Kamar, Betty, Sifra dan Feni. Terus yang untuk ini kan udah buat jadwalnya nanti aku share. Tapi ini untuk ketuanya adalah Erna. Selama libur ini maksudnya Erna yang lihat semuanya dari sudut timur, utara, barat dan semuanya. Ya. Terus koordinator ibadah ada Medina. Jadi kalau ada ibadah hari Senin, Rabu, Jumat, Sabtu, Minggu itu Medina yang koordinir. Ya. Koordinator kerja praktis. Kalau untuk kebersihan ada Tiara. Ini Tiara yang koordinir, yang bagi dan segala macamnya. Koordinator dapur ada Sifra. Jadi Sifra yang atur jadwal dapur, masaknya di mana, gitu. Kalau kamu repot boleh kok. Kalian nggak usah ikut, saya aja masak pagi siang sore. Kalau Tiara juga, kalian nggak usah ikut kerja, saya aja kerja. Koordinator jaga pos. Koordinator kesaksian ada Tamar. Kesaksian di hari Rabu, di hari Minggu, Tamar yang koordinir. Ya, koordinator ini masih tentatif. Koordinator bisa pagi dan malam. Kalau ada ibadah pagi dan ibadah malam, itu Betty. Betty juga boleh kok, kalian nggak usah Mister, saya aja Mister. Ya, berarti tapi karena nanti yang koordinir semuanya, segala bentuk kekurangan, saya cuma mengingatkan tugas kalian di sini yang paling penting itu adalah kebersihan. Gitu ya, nanti akan saya coba arahkan. Nah, kalau kalian semuanya mengikuti aturan dengan baik, nanti mungkin kita di akhir atau di pertengahan kita mau traveling atau jalan-jalan. Ya. Tapi kalian di minggu pertama aja udah banyak yang komplain. Aduh kayaknya pembantaian jadinya gitu ya. Jangan sampai, karena sebetulnya itu biasanya ada yang normal, lagi rajin, Pak Dhani juga lagi rajin. Pak Enos itu cewek nggak pernah di sini ya, laba-laba itu jangan sampai ada komplain seperti itu ya. Mungkin itu aja. Ada pertanyaan? Tidak. Ada pengumuman dari yang lain?
Oh iya, berdoa lagi ya. Tante Sasi. Iya. Siapa yang sakit? Banyak Kalau masalah. aku bilang saya nggak sakit. Banyak masalah nanti. Kasur. Saya nggak sakit karena